tujuan. Mengapa sih suatu perencanaan itu sangat penting? Perencanaan membuat seseorang tahu apa yang harus dicapai dan langkah apa yang perlu ditempuh. Nah, jika suatu perencanaan ini tidak direncanakan, pasti akan mudah melenceng dan hasilnya juga tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, saya memiliki salah satu analogi di mana jika seorang guru ketika masuk kelas namun dia tidak mempersiapkan dirinya untuk mengajar. Apa sih yang harus dipersiapkan? Seperti RPP. Nah teman-teman, jika seorang guru tidak mempersiapkan ketika ia akan mengajar, apakah anak muridnya itu akan mendapat ilmu dari yang dia sampaikan? Secara kan kalau suatu perencanaan itu tidak direncanakan, pasti seorang guru ini akan menjelaskan secara acak-acak gitu, tidak sesuai dengan RPP dia yang tidak struktur dan sistematis. Nah, hal ini yang membuat suatu perencanaan itu sangat penting. Selanjutnya kita masuk pada pengertian prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip itu seperti fondasi atau pegangan yang memandu kita dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan. Contohnya ketika kita menjadi seorang guru, kita harus berlaku adil terhadap siswa tanpa bilik kasih. Sedangkan komponen perencanaan yaitu bagian yang membentuk perencanaan sendiri. Jadi komponen perencanaan juga bagian yang menyusun perencanaan seperti tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi, prinsip memberikan arah dan batasan, sementara komponen adalah apa dari perencanaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam urgensi prinsip dalam menyusun RPP. Dengan adanya prinsip memastikan rencana disusun dengan mempertimbangkan mata, bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi. Artinya, di sini guru dalam menyusun RPP harus benar-benar memperhatikan tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, lalu media yang akan digunakan, serta kebutuhan siswa. Jadi, RPP bukan hanya sekedar dibuat untuk memenuhi kewajiban administrasi, melainkan sebagai panduan nyata agar proses belajar di kelas berjalan terarah dan efektif. Selanjutnya, di sini tanpa prinsip, guru hanya menulis RPP asal-asalan, sehingga RPP jadi formalitas saja dan tidak terpakai saat mengajar. Nah, kalau prinsip ini diabaikan, RPP hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna. Nah, misalkan seorang guru memang mempunyai RPP, namun saat di kelas ia tidak menggunakan RPP tersebut. Sama halnya membuat pembelajaran di kelas tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Akibatnya, tujuan pembelajaran di kelas tidak akan tercapai dan siswa pun tidak akan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal. Selanjutnya di sini ada 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, yang artinya di mana setiap kegiatan belajar atau pembelajaran harus punya arah yang jelas, yaitu yang ingin dicapai. Misalnya, guru tidak hanya mengajar asal-asalan, tetapi sudah ditentukan dulu kompetensi atau hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Nah, di mana dengan begitu kegiatan belajar jadi lebih terarah dan bisa diukur keberhasilannya. Yang kedua adalah berpusat pada peserta didik, di mana maksudnya dalam pembelajaran peserta didik menjadi fokus utama, bukan lagi guru. Nah, guru di sini sebagai fasilitator atau pendamping, sementara peserta didik diberi kesempatan aktif untuk bertanya, mencari, dan berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Jadi, pembelajaran bukan hanya menerima informasi, tapi juga membangun pengetahuan dari pengalaman belajar mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah sistematis dan terstruktur, di mana ini berarti proses pembelajaran disusun secara teratur, runtut, dan mengikuti langkah-langkah yang jelas. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, hingga evaluasi yang saling berkaitan dengan sistem yang teratur. Tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai karena setiap tahap disiapkan dengan baik, tidak asal loncat-loncat atau acak-acak. Yang keempat ada kontekstual dan relevan. Dalam perencanaan pembelajaran, kontekstual dan relevan berarti mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan siswa agar pembelajaran menjadi bermakna dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mendalam, memotivasi siswa, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah
Baik, kita masuk ke dalam prinsip yang kelima, yaitu fleksibel dan adaptif. Fleksibel maksudnya di mana rencana pembelajaran itu tidak kaku dan bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata di dalam kelas. Lalu yang adaptif adalah di mana rencana pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan perubahan situasi, kemampuan siswa, teknologi, ilmu pengetahuan. Contohnya adalah di mana ketika seorang guru itu ingin mempresentasikan atau menjelaskan dengan PowerPoint, tapi ternyata pada saat itu kondisi di dalam kota itu sedang mati listrik atau mati lampu. Nah, di situ guru bisa menggunakan papan tulis untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, di mana bisa saja ketika menggunakan papan tulis itu bisa menjadi pembelajaran yang efektif juga, sehingga siswa dapat mengerti apa saja yang dijelaskan oleh gurunya. Tetapi kalau ada murid yang tidak mengerti, guru bisa membimbing lebih lanjut lagi, bisa menjelaskan dengan secara ulang sehingga siswa itu dapat mengerti dengan apa yang dijelaskan. Jadi itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Selanjutnya yang keenam yaitu berorientasi pada pengalaman belajar bermakna. Berorientasi pada pengalaman belajar bermakna artinya adalah siswa tidak hanya mendengar, menghafal, tetapi juga siswa mempelajari dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketujuh, keterpaduan dan kesinambungan. Jadi, keterpaduan dalam perencanaan pembelajaran artinya setiap komponen seperti tujuan, materi, metode, dan penilaian saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Sedangkan kesinambungan berarti perencanaan yang dibuat berurutan dan berkelanjutan, sehingga pembelajaran di setiap pertemuan saling melengkapi dan membawa siswa maju setahap demi setahap. Dan yang terakhir adalah efektivitas dan efisien. Efektivitas dalam pembelajaran berarti rencana yang dibuat benar-benar membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan efisiensi artinya rencana itu dapat berjalan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya secara tepat tanpa berlebihan. Baik, kita masuk ke dalam tantangan dalam penerapan prinsip. Pertama adalah jerapah sering tidak sesuai dengan prinsip partisipasi aktif, membuat siswa cenderung pasif sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai. Itu maksudnya adalah ketika seorang guru terbiasa dengan metode ceramah di mana dia bercerita, menjelaskan secara terus-menerus, itu akan membuat siswa menjadi pasif, di mana mereka tidak terlibat dalam kerja kelompok, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Sehingga itulah yang membuat tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik. Itulah tantangan yang pertama. Lalu kita masuk ke dalam tantangan yang kedua. Prinsip realistis dan relevan sulit diterapkan jika fasilitas tidak mendukung. Maksudnya adalah prinsip realistis di situ adalah sesuai dengan kenyataan. Kalau prinsip yang relevan itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dimana kalau kedua ini tidak digabungkan secara baik, ketika sekolah itu tidak mempunyai laboratorium, alat peraga, media pembelajaran, dan sebagainya macamnya, itu membuat pembelajaran terasa abstrak. Abstrak maksudnya gimana sih? Jadi seperti materi pembelajaran itu menjadi monoton secara teori terus-menerus, tapi prakteknya tidak ada. Nah, hal ini membuat pembelajaran itu biasanya cepat dilupakan, tidak bisa melekat dalam pemikiran siswa masing-masing. Itu menjadi tantangan yang kedua. Lalu kita masuk ke dalam tantangan yang ketiga, prinsip efisiensi, efektivitas, dan individualitas, sehingga sulit mengelola kelas, memberi perhatian merata, dan melakukan penilaian secara adil. Maksudnya adalah ketika seorang guru itu mengajar di dalam satu kelas yang besar, di mana di situ siswa biasanya terdapat ada yang pintar, ada yang cepat tangkap, ada yang lambat menangkapnya, ada yang mempunyai kelebihan kemampuan masing-masing. Nah, di situ membuat guru tidak bisa memberikan perhatian, waktu secara merata. Dimana kalau misalkan seorang guru itu hanya fokus kepada satu siswa yang pintar, siswa yang cepat nangkap, bagaimana dengan siswa yang tidak cepat nangkap? Gitu. Jadi mahasiswa yang tidak cepat nangkap ini bakal ketinggalan pembelajaran. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat penilaian itu tidak secara merata. Itulah yang menjadi tantangan-tantangan dalam penerapan prinsip. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok ambil yaitu
mengajar. Rencana hanya jadi formalitas, pelaksanaan tidak terarah, dan tujuan sulit tercapai. Dengan adanya prinsip, rencana bukan sekadar dokumen, tetapi benar-benar menjadi pedoman nyata dalam suatu pembelajaran. Sekianlah hasil dari presentasi